Pemirsa, Aibtu Sutisna, polisi lalu lintas yang diserang pegawai Mahkamah Agung, mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Ia dianggap patut menjadi contoh atas kesabarannya menghadapi permasalahan di lapangan, sementara adik dari pelaku penyerangan menceritakan versi kakaknya melalui media sosial. Aibtu Sutisna mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Kehormatan ini diberikan di depan ratusan koleganya. Polisi lalu lintas ini dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan berdedikasi tinggi. Ia juga dinilai cakap menangani masalah di lapangan. Tapi begitu Bapak ditarik, dibanting teleponnya, telepon tidak diganti. Ya. Tapi momen itu tidak bisa terulang. Ya. Luar biasa. Ya. Sutisna tak menyangka ketenangannya ketika menghadapi seorang wanita yang marah dan menyerangnya di jalan raya mendapat apresiasi. Pria yang sehari-hari ditugaskan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini pun menceritakan kronologis peristiwa yang ia alami kemarin pagi. Sekitar bangsa jam 9-an itu ada mobil Xenia berhenti persis di depan saya. Dia buka kaca sebelah kiri. Dia teriakin saya, kalau mau berdiri itu jangan di situ, di depan sana. Saya nggak hiraukan. Kata-kata itu nggak hiraukan, mungkin ibu itu bukan ke saya. Saya pikirkan seperti itu. Ternyata dia manggil lagi, yang kedua kali, saya itu ngomong sama lu, oh maaf ibu, kenapa ibu marah-marah sama saya, pagi-pagi marah-marah sama saya? Apa saya salah sama ibu? Ya lo nggak punya lu. Semua kata-kata kotor keluar dari mulutnya si ibu. Jadi saya bilang, saya ambil ke depan bermaksud untuk mendokumentasikan plat nomor dia pakai foto. Ternyata dia main ambil handphone saya. Setelah dia ambil handphone saya, dia bilang, saya ini orang Mahkamah Agung, handphone kamu saya sita, nanti kamu ambil di Mahkamah Agung. Saya bilang, saya nggak perlu ngambil ke Mahkamah Agung. Kalau ibu mau, silakan aja ambil handphone saya. Handphone saya jelek. Nah, saya ngomong sama si ibu, ibu tolong klarifikasi dulu, kenapa ibu maki-maki saya? Saya kekeh dengan pengen klarifikasinya. Setelah saya ini, dia malah mau istilahnya meninggalkan saya. Pas beliaunya buka pintu mobil, ya saya ambil kuncinya. Tolong ibu klarifikasi dulu ke saya. Saya langsung loncat lagi ke jalur Transjakarta karena saya notabene Satgas Transjakarta untuk mensterilkan jalur. Nah di situ saya mulai saya ngambil kunci, saya dipukulin terus sampai ke jalur Transjakarta dipukulin. Setelah dia puas mukulin saya, saya masih sempat ngomong, itu rekaman video udah habis. Ibu, apakah ibu udah puas maki-maki saya, marah-marahin saya, mukulin saya? Kalau memang udah puas, ya silakan. Tapi kalau memang ibu belum puas, silakan. Saya tidak akan melawan sedikit pun. Silakan ibu lampiaskan hawa nafsu ibu, kekecewaan ibu sama polisi, lampiaskan ke saya aja, nggak usah ke orang lain. Dia mukulin lagi saya, mukulin lagi. Terus saya ngomong lagi yang kedua kali seperti itu. Ibu udah puas? Masih mukulin lagi. Udah saya bolak-balik aja. Muka saya ditabokin. Setelah itu dia mungkin udah ngerasa capek mukulin saya dan saya juga tidak mau ngelawan. Akhirnya dia, ibu udah puas. Kalau memang ibu udah puas dan ibu merasa udah tenang jiwa ibu, ini kunci saya kembalikan. Akhirnya kunci saya kembalikan. Nah setelah ibu saya kasih kuncinya, si ibu pergi. Mungkin dia sadar di tangan dia handphone saya masih ada. Akhirnya dia lemparin ke jalur Transjakarta. Selesai. Tidak. Sementara sampai saat ini, wanita penyerang Sutisna, Dora Natalia Singarimbun, belum bersedia memberi pernyataan. Namun adiknya Desi membuat klarifikasi atas nama kakaknya di Instagram. Menurutnya, Dora menegur Sutisna karena berada di jalan yang lancar, bukan di sisi yang mengalami kemacetan. Desi menjelaskan, Sutisna justru mengambil kunci mobil Dora sehingga memancing kakaknya yang temperamen turun dari mobil.
Desi juga menuturkan Sutisna menginjak kaki Dora, namun hal itu tidak terekam kamera. Saat ini, kasus penyerangan terhadap Sutisna telah diproses di Polres Jakarta Timur. Polantas ini telah menyerahkan barang bukti serta hasil visum. Namun Sutisna menambahkan, bila Dora mendatanginya untuk berdamai, ia akan dengan senang hati memaafkan pegawai Mahkamah Agung itu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. KPK menangkap Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut, Eko Susilo Hadi. Operasi tangkap tangan KPK diduga terkait korupsi dalam proses pengadaan barang di Badan Keamanan Laut. Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arisudewo membenarkan kabar penangkapan oleh KPK. Ya, memang betul ada kejadian OTT yang melibatkan salah satu deputi saya. Saya baru dapat laporan dari staf saya itu tadi siang sekitar jam 15. Karena saya udah mulai dari pagi, saya konsentrasi untuk persiapan khutbah kamla gitu loh. Jadi ada memang. Menurut Ari, Eko merupakan pegawai yang berasal dari Kejaksaan dan merangkap sebagai pelaksana tugas Sestama selama 7 bulan. Sebagai PLT Sestama, Eko menjadi kuasa pengguna anggaran pengadaan barang di lingkungan Bakamla. Saat ini, Bakamla sedang mengerjakan beberapa proyek pembangunan di beberapa daerah. Nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Aris, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Iriawan, memberikan penghargaan kepada anggota lalu lintas Aibtu Sutisna yang sudah profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam sambutannya, Kapolda mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Aibtu Sutisna karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Iriawan menilai sikap Sutisna harus ditiru oleh anggota lain yang sudah berusaha tenang dalam menghadapi suatu permasalahan di lapangan. Selasa kemarin, Aibtu Sutisna diserang seorang wanita saat tengah bertugas di Jatinegara, Jakarta Timur. Video penyerangan yang dilakukan wanita tersebut viral di media sosial. Saat ini, kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi. Angkatnya itu kalau dulu bintang tinggi. Jadi saya berterima kasih dan teman-teman kami kepada Pak Tisna atas penanganan peristiwa kemarin yang membuat menjadi anggapan polisi demikian. Saya sangat dari itu beliau. Terima kasih kembali. Ya. Sosok Aibtu Sutisna yang kini menjadi buah bibir di masyarakat. Kita akan tanyakan kepada Ramlan Hakim. Ramlan, silakan. Baik Juan Suci dan juga pemirsa, mungkin diantara dari Anda pemirsa ada yang bertanya-tanya sebenarnya seperti apa sih sosok seorang Aibtu Sutisna yang sangat sabar begitu ketika menjalani tugas, dimarah-marahi dan dia masih tetap tenang. Dan bagaimana sebenarnya keseharian dia? Saya akan berdialog langsung dengan Aibtu Sutisna. Apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang Bapak. Sebenarnya keseharian Bapak dari rumah menuju ke tempat kerja dan bagaimana kondisi tempat kerja, bisa diceritakan sedikit, di-sharing sama pemirsa TV One. Saya berangkat dari rumah jam 5-an, berangkat dari rumah, terus ke tempat kerja dari mulai jam 6 sampai jam 10 saya baru bisa istirahat. Itu pun kalau situasinya sudah landai dan tidak ada kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang masuk ke jalur Transjakarta. Baru saya bisa untuk istirahat. Nanti setelah istirahat sebentar kita lanjutkan lagi sampai jam 2. Setelah jam 2 kita baru bisa turun jaga. Jadi aplusan sama yang masuk sore gitu. Pak, ini kan kemarin sempat kejadian dan juga terekam di sebuah video dan diunggah di media sosial dan langsung menjadi bahan perbincangan masyarakat tentang seorang
pengendara mobil yang keluar tiba-tiba memarahi Bapak. Sebenarnya kejadian ini sering nggak sih Pak terjadi di lapangan? Kejadian kayak gini ya baru kali ini saya dimaki-maki sama orang. Cuma yang biasanya orang maki-maki kita cuma hanya selewat aja sambil jalan, ngomong nggak ngenakin cuma sambil jalan. Kalau yang kemarin itu ibu itu memang dia berhenti, sengaja dengan berhenti maki-maki saya tanpa alasan dan tanpa kesalahan kita apa juga kita nggak ngerti. Makanya saya tanya sama ibu itu, ibu dengan kenapa ibu marahin saya, salah saya apa, seperti itu. Ya dia malah tambah marah-marah aja gitu. Kalau pengendara sepeda motor ataupun mobil yang berada di jalan, sering nggak sih Pak? Misalnya ketika Bapak tilang atau Bapak tegur ketika mereka berbuat salah, mereka malah berbalik memarahi Bapak. Ya ada juga, cuma nggak ini. Tapi sekarang terkadang masyarakat udah pada ngerti. Jadi lebih baik masuk di jalan biasa daripada masuk jalur Transjakarta. Jadi memang kesadaran masyarakat udah meningkat. Nggak kayak seperti yang lalu-lalu seperti itu. Setelah video Bapak itu viral dan juga diperbincangkan oleh masyarakat dan baru-baru ini juga Bapak mendapatkan beberapa penghargaan. Sebenarnya penghargaan yang mana yang mungkin menurut Bapak paling mengena di hati, Pak? Ya penghargaan yang ini, yang dari Bapak Kapolda yang tadi pagi diberikan ke saya, itu apresiasi yang luar biasa menurut saya, dan itu jadi kebanggaan buat diri saya sendiri dan keluarga, karena tidak semua orang bisa mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolda seperti itu. Saya berbincang dengan Bapak menyatakan bahwa Bapak punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Apa sih Pak harapannya untuk anak mungkin ke depannya? Ya harapan berbuat baik lah, supaya ya kalau kita udah baik tentunya ke depannya juga akan baik. Terima kasih banyak Pak Sutisna atas waktunya. Pemirsa di rumah, memang video yang diunggah di media sosial tersebut memperlihatkan bagaimana kesabaran seorang petugas kepolisian ketika tiba-tiba seorang wanita keluar dari kendaraannya dan langsung memarahi tanpa alasan yang jelas. Dan begitulah keseharian dan juga sosok dari Aibtu Sutisna. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Anda, Dwi, dan juga Juan di studio. Baik, terima kasih Ramlan Hakim. Ya itu adalah salah satu sebenarnya salah ya, begitu ya. Itu sudah Kapolda menilai bahwa sudah menegakkan hukum lah dengan baik. Cuman aksi-aksi seperti itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Ya, pemirsa, wanita yang menyerang anggota Polantas di Jatinegara, Jakarta Timur terkonfirmasi merupakan pegawai Mahkamah Agung. Ya, saat ini Dora Natalia tengah menjalani pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung masih menunggu hasil pemeriksaan Bawas untuk menentukan sanksi yang akan dikenakan kepada Dora. Berikut pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansur. Bekerja cukup lama juga ya, sudah mutasi di beberapa tempat juga, sempat di Medan, sempat kemudian di Mahkamah Agung, lalu ke Banten, kembali ke Mahkamah Agung, sekarang pada saat ini sebagai pegawai dari Biro Perencanaan. Sudah beberapa lama di Biro Perencanaan. Pak, kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada Dora, sanksinya apa sih? Bisa bermacam, tergantung dari rekomendasi hasil dari pengawasan. Bisa juga ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nanti kita lihat dari rekomendasi pengawasan yang akan dijatuhkan oleh sanksi. Begitu membaca itu pesan dari orang tua angkatnya, langsung nangis. Saya tuh sampai selesai tuh nangis. Jadi begini Pak Ahok, nggak usah menangis. Kalau nasi udah menjadi bubur, lebih baik habis nangis kita berdiri nyanyi untuk menghibur diri. Nyanyiannya apa? Air mata kini ku tak berguna lagi. Iya, terima kasih Pak. Sukses untuk Pak Ahok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya Ibu-Ibu PAUD dari Kebayoran, dipersilakan. Ibu-ibu tadi sudah ya Bu ya. Terima kasih banyak dengan Pak Gubernur Ahok. Saya sudah operasi adalah pasang ring 2. Jadi sekarang alhamdulillah makannya udah lahap kembali. Tapi kadang-kadang
mau makan sedih Bu, kemarin orek, sekarang orek lagi sedih, tapi giliran ayam kampung digoreng kering, nasi yang pulet nambah terus. Nasinya gratis ya Pak ya. Saya mau sampaikan pada Bapak, kemarin itu tanggal 13 kemarin, persis 19 tahun ayah saya meninggal. Persis tanggalnya. Jadi kemarin tuh saya ingat ayah saya dihormatin Muslim, saudara Muslim. Saya langsung ingat kalau dalam ajaran Islam itu kalau kita menyakiti orang tua, menista orang tua, menurut ajaran Islam ya, itu ayah kita tuh nangis di kuburan itu. Karena dianggap ini kepercayaan Muslim. Tapi saya teringat bagaimana ayah saya begitu baik sama orang Muslim, membantu Islam begitu banyak. Dengan ayah angkat saya, kok sekarang saya duduk sebagai terdakwa di sidang dengan tuduhan menista agama Islam yang Bapak saya hormatin, menista agama Islam yang ayah angkat saya. Pas meninggalnya lagi, meninggal pun Bapak saya pesan, kita punya saudara yang harus sampai akhir hayat. Jadi waktu Bapak angkat saya meninggal pun saya males, kita nggak muda kan. Pada musimnya langsung kubur, Bapak saya di Belitung, saya masih ingat. Itu tahun 90. Kamu harus datang tuh ke Kalibata. Bapak angkat meninggal harus datang. Kita nggak muda kan, kadang-kadang males juga kan. Udah besok aja deh, nggak bisa sebelum dimandiin datang. Ya saya datang, saya masih ingat waktu duduk tuh nggak siapa dulu Tamri Abeng tuh di top-topnya tuh. Orang Bugis juga. Jadi saya duduk malam itu ada Pak Tamri Abeng semua. Nah saya duduk sebagai kayak keluarga, kayak anak. Itu yang terakhir. Makanya waktu kemarin saya teringat omongan bapak saya persaudaraan itu pas bapak saya juga meninggal kemarin di 19 tahun yang lalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, dipersilakan untuk menuju ke kiri panggung dan selanjutnya ke jalur Transjakarta dipukulin. Setelah dia puas mukulin saya, saya masih sempat ngomong, itu rekaman video udah habis. Ibu, apakah ibu udah puas maki-maki saya, marah-marahin saya, mukulin saya? Kalau memang udah puas, ya silakan. Tapi kalau memang ibu belum puas, silakan. Saya tidak akan melawan sedikit pun. Silakan ibu lampiaskan hawa nafsu ibu, kekecewaan ibu sama polisi, lampiaskan ke saya aja, nggak usah ke orang lain. Ya mukulin lagi saya, mukulin lagi, terus saya ngomong lagi yang kedua kali seperti itu. Ibu udah puas, masih mukulin lagi. Udah saya bolak-balik aja. Muka saya ditabokin. Setelah itu dia mungkin udah ngerasa capek mukulin saya dan saya juga tidak mau ngelawan. Akhirnya ibu udah puas. Kalau memang ibu udah puas dan ibu merasa udah tenang jiwa ibu, ini kunci saya kembalikan. Akhirnya kunci saya kembalikan. Nah setelah ibu saya kasih kuncinya, si ibu pergi. Mungkin dia sadar di tangan dia handphone saya masih ada. Akhirnya dia lemparin ke jalur Transjakarta. Selesai. Tidak. Sementara sampai saat ini, wanita penyerang Sutisna, Dora Natalia Singarimbun, belum bersedia memberi pernyataan. Namun adiknya Desi membuat klarifikasi atas nama kakaknya di Instagram. Menurutnya Dora menegur Sutisna karena berada di jalan yang lancar, bukan di sisi yang mengalami kemacetan. Desi menjelaskan, Sutisna justru mengambil kunci mobil Dora sehingga memancing kakaknya yang temperamen turun dari mobil. Desi juga menuturkan, Sutisna menginjak kaki Dora, namun hal itu tidak terekam kamera. Saat ini, kasus penyerangan terhadap Sutisna telah diproses di Polres Jakarta Timur. Polantas ini telah menyerahkan barang bukti serta hasil visum. Namun Sutisna menambahkan, bila Dora mendatanginya untuk berdamai, ia akan dengan senang hati memaafkan pegawai Mahkamah Agung itu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.
Pemirsa, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. KPK menangkap Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut, Eko Susilo Hadi. Operasi tangkap tangan KPK diduga terkait korupsi dalam proses pengadaan barang di Badan Keamanan Laut. Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arisudewo membenarkan kabar penangkapan oleh KPK. Ya, memang betul ada kejadian OTT yang melibatkan salah satu deputi saya. Saya baru dapat laporan dari staf saya itu tadi siang sekitar jam 15. Karena saya udah mulai dari pagi, saya konsentrasi untuk persiapan HUT Bakamla gitu loh. Jadi ada memang. Menurut Ari, Eko merupakan pegawai yang berasal dari Kejaksaan dan merangkap sebagai pelaksana tugas Sestama selama 7 bulan. Sebagai PLT Sestama, Eko menjadi kuasa pengguna anggaran pengadaan barang di lingkungan Bakamla. Saat ini, Bakamla sedang mengerjakan beberapa proyek pembangunan di beberapa daerah. Nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Aris, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Iryawan memberikan penghargaan kepada anggota lalu lintas Aibtu Sutisna yang sudah profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam sambutannya, Kapolda mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Aibtu Sutisna karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Iryawan menilai sikap Sutisna harus ditiru oleh anggota lain yang sudah berusaha tenang dalam menghadapi suatu permasalahan di lapangan. Selasa kemarin, Aibtu Sutisna diserang seorang wanita saat tengah bertugas di Jatinegara, Jakarta Timur. Video penyerangan yang dilakukan wanita tersebut viral di media sosial. Saat ini, kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi. Angkatnya itu kalau dulu bintang tinggi. Jadi saya berterima kasih dan teman-teman kami kepada Pak Trisna atas penanganan peristiwa kemarin yang kuat menjadi anggapan polisi demikian. Saya sangat dari itu beliau. Terima kasih kembali. Ya. Sosok Aibtu Sutisna yang kini menjadi buah bibir di masyarakat. Kita akan tanyakan kepada Ramlan Hakim. Ramlan, silakan. Baik Juan Suci dan juga pemirsa, mungkin diantara dari Anda pemirsa ada yang bertanya-tanya sebenarnya seperti apa sih sosok seorang Aibtu Sutisna yang sangat sabar begitu ketika menjalani tugas, dimarah-marahi dan dia masih tetap tenang. Dan bagaimana sebenarnya keseharian dia? Saya akan berdialog langsung dengan Aibtu Sutisna. Apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang Bapak. Sebenarnya keseharian Bapak dari rumah menuju ke tempat kerja dan bagaimana kondisi tempat kerja, bisa diceritakan sedikit, di-sharing sama pemirsa TV One. Saya berangkat dari rumah jam... Video yang diunggah di media sosial tersebut memperlihatkan bagaimana kesabaran seorang petugas kepolisian ketika tiba-tiba seorang wanita keluar dari kendaraannya dan langsung memarahi tanpa alasan yang jelas. Dan begitulah keseharian dan juga sosok dari Aibtu Sutisna. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Anda, Dwi dan juga Juan di studio. Baik, terima kasih Ramlan Hakim. Ya, itu adalah salah satu sebenarnya salah ya begitu ya. Itu sudah Kapolda menilai bahwa sudah menegakkan hukum lah dengan baik. Cuman aksi-aksi seperti itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Ya. Pemirsa, wanita yang menyerang anggota Polantas di Jatinegara, Jakarta Timur terkonfirmasi merupakan pegawai Mahkamah Agung. Ya, saat ini Dora Natalia tengah menjalani pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung masih menunggu hasil pemeriksaan Bawas untuk menentukan sanksi yang akan dikenakan kepada Dora. Berikut pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansur. Bekerja cukup lama juga ya, sudah mutasi di beberapa tempat juga, sempat di Medan, sempat kemudian di Mahkamah Agung, lalu ke Banten, kembali ke Mahkamah Agung. Sekarang pada saat ini sebagai pegawai dari Biro Perencanaan, sudah beberapa lama di Biro Perencanaan.
Pak, kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada Bapak? Iya, sanksinya apa sih? Bisa bermacam, tergantung dari rekomendasi hasil dari pengawasan. Bisa juga ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nanti kita lihat dari rekomendasi pengawasan yang akan dijatuhkan sanksi. Begitu membaca itu pesan dari orang tua angkatnya, langsung nangis. Saya tuh sampai selesai tuh nangis. Jadi begini Pak Ahok, nggak usah menangis. Kalau nasi udah menjadi bubur, lebih baik habis nangis kita berdiri nyanyi untuk menghibur diri. Nyanyiannya apa? Air mata kini ku tak berguna lagi. Iya, terima kasih Pak. Berikan tepuk tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya Ibu-Ibu PAUD dari Kebayoran. Dipersilakan. Ibu-ibu tadi sudah ya Bu ya. Terima kasih banyak dengan Pak Gubernur Ahok. Saya sudah operasi adalah pasang ring 2. Jadi sekarang alhamdulillah makannya udah lahap kembali. Tapi kadang-kadang mau makan sedih Bu. Kemarin orek, sekarang orek lagi sedih. Tapi giliran ayam kampung digoreng kering, nasi yang pulet nambah terus. Operasinya gratis ya Pak ya. Saya mau sampaikan pada Bapak, kemarin itu tanggal 13 kemarin 5-an berangkat dari rumah, terus ke tempat kerja dari mulai jam 6 sampai jam 10 saya baru bisa istirahat. Itu pun kalau situasinya sudah landai dan tidak ada kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang masuk ke jalur Transjakarta, baru saya bisa untuk istirahat. Nanti setelah istirahat sebentar kita lanjutkan lagi sampai jam 2. Setelah jam 2 kita baru bisa turun jaga. Jadi aplusan sama yang masuk sore gitu. Pak, ini kan kemarin sempat kejadian dan juga terekam di sebuah video dan diunggah di media sosial dan langsung menjadi bahan perbincangan masyarakat tentang seorang pengendara mobil yang keluar tiba-tiba memarahi Bapak. Sebenarnya kejadian ini sering nggak sih Pak terjadi di lapangan? Kejadian kayak gini ya baru kali ini saya dimaki-maki sama orang. Cuma yang biasanya orang maki-maki kita cuma hanya selewat aja sambil jalan, ngomong nggak ngenakin cuma sambil jalan. Kalau yang kemarin itu ibu itu memang dia berhenti, sengaja dengan berhenti, maki-maki saya tanpa alasan dan tanpa kesalahan kita apa juga kita nggak ngerti. Makanya saya tanya sama ibu itu, ibu dengan kenapa ibu marahin saya, salah saya apa seperti itu. Ya dia malah tambah marah-marah aja gitu. Kalau pengendara sepeda motor ataupun mobil yang berada di jalan, sering nggak sih Pak? Misalnya ketika Bapak tilang atau Bapak tegur ketika mereka berbuat salah, mereka malah berbalik memarahi Bapak. Ya ada juga, cuma nggak ini. Tapi sekarang terkadang masyarakat udah pada ngerti. Jadi lebih baik masuk di jalan biasa daripada masuk jalur Transjakarta. Jadi memang kesadaran masyarakat udah meningkat. Nggak kayak seperti yang lalu-lalu seperti itu. Setelah video Bapak itu viral dan juga diperbincangkan oleh masyarakat dan baru-baru ini juga Bapak mendapatkan beberapa penghargaan. Sebenarnya penghargaan yang mana yang mungkin menurut Bapak paling mengena di hati Pak? Ya penghargaan yang ini, yang dari Bapak Kapolda yang tadi pagi diberikan ke saya, itu apresiasi yang luar biasa menurut saya dan itu jadi kebanggaan buat diri saya sendiri dan keluarga karena tidak semua orang bisa mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolda seperti itu. Saya berbincang dengan Bapak menyatakan bahwa Bapak punya 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Apa sih Pak harapannya untuk anak mungkin ke depannya? Ya harapan berbuat baiklah supaya ya kalau kita udah baik tentunya ke depannya juga akan baik. Terima kasih banyak Pak Sutisna atas waktunya pemirsa di rumah. Memang Pemirsa Aibtu Sutisna, polisi lalu lintas yang diserang pegawai Mahkamah Agung mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Ia dianggap patut menjadi contoh atas kesabarannya menghadapi permasalahan di lapangan, sementara adik dari pelaku penyerangan menceritakan versi kakaknya melalui media sosial.
Aibtu Sutisna mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Kehormatan ini diberikan di depan ratusan koleganya. Polisi lalu lintas ini dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan berdedikasi tinggi. Ia juga dinilai cakap menangani masalah di lapangan. Tapi begitu Bapak disapa, ditarik, dibanting teleponnya, telepon bisa diganti. Ya. Tapi momen itu tidak bisa terulang. Ya. Luar biasa. Ya. Sutisna tak menyangka ketenangannya ketika menghadapi seorang wanita yang marah dan menyerangnya di jalan raya mendapat apresiasi. Pria yang sehari-hari ditugaskan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini pun menceritakan kronologis peristiwa yang ia alami kemarin pagi. Sekitar bangsa jam 9-an itu ada mobil Xenia berhenti persis di depan saya. Dia buka kaca sebelah kiri. Dia teriakin saya, kalau mau berdiri itu jangan di situ, di depan sana. Saya nggak hiraukan, kata-kata itu nggak hiraukan, mungkin ibu itu bukan ke saya pikirkan seperti itu. Ternyata dia manggil lagi, yang kedua kali, saya itu ngomong sama lu, oh maaf ibu, kenapa ibu marah-marah sama saya, pagi-pagi marah-marah sama saya, apa saya salah sama ibu? Ya lo nggak punya lu. Semua kata-kata kotor keluar dari mulutnya si ibu. Jadi saya bilang, saya ambil ke depan bermaksud untuk mendokumentasikan plat nomor dia pakai foto. Ternyata dia main ambil handphone saya. Setelah diambil handphone saya, dia bilang, saya ini orang Mahkamah Agung, handphone kamu saya sita, nanti kamu ambil di Mahkamah Agung. Saya bilang, saya nggak perlu ngambil ke Mahkamah Agung. Kalau ibu mau, silakan aja ambil handphone saya, handphone saya jelek. Nah, saya ngomong sama si ibu, ibu tolong klarifikasi dulu, kenapa ibu maki-maki saya? Saya kekeh dengan pengen klarifikasinya. Setelah saya ini, dia malah mau istilahnya meninggalkan saya. Pas beliaunya buka pintu mobil, ya saya ambil kuncinya. Tolong ibu klarifikasi dulu ke saya. Saya langsung loncat lagi ke jalur Transjakarta karena saya notabene Satgas Transjakarta untuk mensterilkan jalur. Nah di situ saya mulai saya ngambil kunci, saya dipukulin terus sampai